Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita anak yang sering melupakan orang tuanya. Betapa banyak di antara kita anak yang hanya memikirkan istri dan keluarganya tanpa memperdulikan kehidupan orang tuanya. Betapa banyak di antara kita istri-istri yang menghalangi suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak di antara kita istri-istri yang menjadi penyebab suami lupa dan durhaka kepada ibundanya tercinta. Betapa sering kita lihat di sekeliling kita orang tua yang mempunyai anak sampai 4, 5, bahkan 10 orang. Dan hanya seorang ayah kita dahulu yang bersusah payah bekerja menafkahi dan membesarkan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika anak-anaknya sudah besar dan berhasil untuk menafkahi dan mengurus orang tuanya? Kadangkala kita sebagai anak tidak bisa. Padahal orang tua kita dahulu mengurus anak-anaknya yang 5-10 orang, dia tetap mampu menafkahi, mengurus dan membesarkan kita. Namun sebaliknya, kita sebagai anak yang sudah tumbuh besar, sukses dan berhasil untuk menafkahi ibu atau bapak satu orang saja, kadang orang tua kita opor-opor. Kadang kita letakkan di anak yang pertama, kadang kita angkat di anak yang kedua, kita opor terus. Ibu tidak usah di rumah saya, ibu di rumah abang saja. Padahal kalau ditanya hati ibunda kita, mereka merasa akan merepotkan kita apabila tinggal bersama kita. Tapi apakan daya, umur sudah tua, tubuh sudah uzur. Terkadang kita lupa bahwa kita lahir dari rahim ibu kita. Kita lupa bahwa kita dibesarkan, dinafkahi oleh orang tua kita. Terkadang kita lupa dan asik dengan istri, keluarga dan anak-anak kita. Padahal Allah dengan tegas mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Qamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena ibunda memaafkannya. Inilah luasnya maaf dari kedua orang tua kita. Seberapapun banyak kesalahan kita kepada mereka, kita pasti dimaafkan oleh orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu setelah Al-Qamah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat Ansor dan Muhajirin, siapa saja yang durhaka kepada ibunya, siapa saja yang durhaka kepada bapaknya, maka neraka Jahannamlah tempatnya." Maka kepada kita semua, dimanapun orang tua kita, kalau orang tua kita masih hidup, maka datangilah, ciumlah tangannya, ciumlah kakinya, peluk tubuhnya yang rapuh. Katakan, ibu dan ayah, maafkan kami. Ibu dan ayah, kami sayang kepadamu. Doakan dan ridhoi kami anak-anakmu agar kami selalu dapat berbakti kepadamu. Ibu kita mengandung dengan peluh titik keringat air mata, bahkan melahirkan dengan bersimbah darah. Meregang nyawa ia membesarkan, mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Ayah kita yang kulitnya terbakar panas demi mencari sesuap nasi, makanan yang halal untuk anak-anaknya. Ibunda yang mengandung, melahirkan dan merawat kita, sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita anak-anaknya. Dan hingga akhir wafatnya, kita belum bisa membalas kebaikan ayah dan bunda kita. Tapi sebagian malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebagian sudah meninggalkan kita. Hanya pusaranya saja yang dapat kita lihat. Hanya untayan doa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak terbalas tetes air matanya. Berapa kali ia tidak dapat sholat tahajud malam karena rengek tangis sampai dini hari.
Berapa kali ia tidak bisa dapat melaksanakan sholat duhanya, maka dia sudah mengambil air wudhu. Tapi karena tetes kencing kita yang menetes di pakaian mukenanya yang suci, terpaksa ia batalkan sholat sunnahnya. Hari raya ini Allah telah mempertemukan bagi orang tuanya yang masih hidup. Balaslah kebaikan ibu itu. Balaslah kebaikan ayah itu, man ahsana ilaikum. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, ibu, maka balaslah. Apakah kamu sanggup membalas budi baik ayah dan bundamu? Apakah kamu sanggup membalas tetes peluk keringat air matanya? Semua tak dapat dibalas kalau ia masih hidup, maka senangkanlah hatinya. Belikan ia pakaian terbaik, belikan makanan yang paling ia sukai. Tapi andai ia telah mendahului kita, itu juga tidak akan memutuskan hubungan kita dengan ayah kita. Maka dapatlah kita melakukan sedekah untuk orang tua kita. Datang seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad yang paling sayang kepada ibunya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah untuk dia? Sampaikah pahalaku untuknya? Aku bukan bersedekah untukku ya Rasulullah, anha, tapi untuk ibuku. Nabi menjawab, na'am, ya. Ini menunjukkan pahala sedekah dari anak yang masih hidup sampai kepada ibundanya yang telah meninggal dunia, sampai kepada ayahnya yang telah meninggal dunia. Ada sesuatu yang tidak bisa kita bayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang tuanya yang telah meninggal. Orang tuanya yang masih hidup tidak bisa merasakan dan menceritakannya. Lam ya'rif man lam yazuk. Yang tidak bisa merasakannya tidak akan bisa menceritakannya. Setelah orang tua itu tidak ada, barulah kita merasakan dunia ini harta. Tak ada gunanya harta, duit ya tidak ada gunanya, mobil itu tidak akan ada gunanya, rumah yang besar itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Bukankah kalau kita demam atau sakit, sebesar apapun kita, bukankah mak yang kita cari, tenang hati kita di sampingnya. Tapi setelah orang tua kita tidak ada, baru kita cari mana kain yang pernah ia pakai dulu, mana sejadah yang pernah ia pakai waktu sholat dulu, di mana ia pernah duduk dengan teman-temannya. Bekas tempat duduknya saja bisa menghilangkan rindu kepada orang tua. Tempat dia duduk makan ubi sambil minum teh, duduk kita di situ bisa menghilangkan rindu. Al-Quran yang dulu dia baca, duduk kita di situ sambil membaca Al-Quran yang pernah ia baca dulu, maka hilang rindu kita kepada orang tua. Makanya selagi orang tua masih ada, orang tua masih hidup, cium tangannya, peluklah baik-baik, cium keningnya. Kalau ada duit maka kirimlah. Kalau kita merantau, sebanyak apapun duit, kau beli makanan, tapi kalau tidak ada orang tua maka tak ada lagi rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita sekiranya merantau ke negeri orang, kalau kita tidak sempat pulang, maka belikanlah HP untuk orang tua. Tinggalkan HP, kemudian suruh ajarkan ibunda kita, ayah kita, ini cara angkatnya. Selagi mereka masih hidup, maka teleponlah mereka kalau kita tak sempat mengunjunginya. Selagi telepon yang ada itu ada mengangkat. Tapi nanti ada suatunya di mana telepon itu hidup tapi tak ada lagi yang angkat, karena mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang telah meninggal dunia tak obahnya seperti di tengah lautan. Mereka harus menghadapi ombak badai yang bertubi-tubi. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu pengiriman pahala dari anak-anak mereka. Oleh sebab itu, selagi orang tua masih ada, senangkanlah hatinya. Ketika hatinya lapang, maka lapanglah rezeki kita. Ketika hatinya senang, maka senanglah hati kita. Tapi hatinya sakit, meleleh air matanya menahan rindu kepada anaknya yang tak pernah kau telepon, tak pernah kau jenguk mak dan ayahmu. Itulah awal dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kepada para wanita, kepada para istri, taatlah kepada suamimu.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyama imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah." Istri manapun yang telah meninggal dunia dan suaminya redha karena suami merasa istrinya telah melayani dan menemani suaminya dengan sempurna, telah melayaninya dengan baik, telah berlaku baik kepada suaminya, istrinya taat patuh kepada suaminya, maka istrinya masuk surga. Ingatlah para istri, suamimu dikandung oleh ibunya tercinta selama 6 bulan 10 hari. Melahirkan dia berjuang antara hidup dan matinya. Disekolahkan ada yang dari TK, SD, SMP sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan sampai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang mencukupi. Gajinya bukan diberikan kepada ibu yang membesarkannya. Gajinya tidak diberikan kepada ayah yang bekerja banting tulang siang dan malam, tapi gaji ini perolehnya diberikan kepada sang istri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai aku oleh Allah diperkenankan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang akan aku perintahkan pertama kali adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Begitulah besar jasa seorang suami. Begitu juga sebagai suami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wahai sekalian suami, hati-hati dengan istrimu karena engkau menghalalkan istrimu dari ayahnya, dari ibundanya yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mengajarkan istrimu agama, tidak membimbing istrimu dekat kepada Allah, yang paling berat bukan kita hianat kepada mertua kita, tapi hianat yang paling besar adalah ketika kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya karena kita belum bisa menjadi suami yang mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka kalau kita sampai hari ini belum bisa menjadi suami yang pantas diteladani oleh istri dan anak-anak kita, tidak ada salahnya kalau kita terlebih dahulu meminta maaf kepada istri kita, sebab pada pundak kita ada amanah untuk mengurus, menjadi tauladan bagi anak dan istri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri kita kali ini. Semoga bisa menjadi ibrah pengajaran bagi kita bersama agar dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan orang tua, ayah dan bunda, keridhaan dari istri dan anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakal mulku kulluh, wa biyadikal khairu kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh, sirruhu wa alaniyatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami hamba-Mu bersimpuh di hadapan-Mu dengan lumuran salah dan dosa kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, maafkan khilaf kami ya Rabbana. Ampuni pula ayah dan mak kami yang darah dagingnya mengalir deras di tubuh kami anak-anaknya.
Dia mak kami yang mengandung kami 9 bulan 10 hari, berjuang melahirkan kami antara hidup dan matinya, bersimbah darah, bermalam-malam mak kami tidak tidur ketika kami kecil dan sakit. Ayah kami pergi pagi pulang sore bahkan malam, banting tulang, berperas keringat, yang dipikirkan bukan dirinya tapi kami anak-anaknya. Maka kami mohon ya Allah, gantikan setiap tetes keringat, setiap tetes air susu yang kami minum dari mak kami, dari setiap darah yang mengalir ketika melahirkan kami dengan pahala yang besar di sisimu ya Allah. Perkenankan kami menjadi anak yang pandai berbalas bakti kepada ayah dan emak kami. Perkenankan ya Rabb, kelak kami bisa bersama-sama berkumpul dengan ayah dan emak kami, suami istri, anak-anak kami di surga yang Engkau janjikan itu ya Rabbana. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami tuntas melaksanakan segala perintah-Mu, sebelum berhasil kami menjauhi segala larangan-Mu. Dan andaikan tubuh ini kelak harus terbujur kaku karena Engkau ambil nyawa kami, izinkan mata ini telah Engkau ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini telah Engkau ampuni dari pendengaran yang haram, mulut ini pun telah Engkau ampuni dari pembicaraan yang barangkali karenanya banyak orang tersinggung oleh lidah kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kami berhasil mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang Engkau lembutkan hatinya, yang Engkau muliakan akhlaknya, yang Engkau cerahkan masa depannya, yang Engkau pilihkan jodoh yang terbaik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Karena mereka lah ya Allah warisan kami yang sangat berharga, yang kelak senantiasa bahasa lisannya menghantarkan kepulangan kami menuju ke hariban-Mu dengan doa-doanya yang tulus. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah, yang akan menghadiahi dan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami warisan yang sangat berharga, yang senantiasa lisannya basah mendoakan kami orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kami menyadari diri kami banyak dosa dan salah. Ampuni kami ya Allah, selamatkan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami dari musibah dan bencana ya Rabb. Berikan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang menolong agamamu, pemimpin yang cinta dan sayang kepada kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin, dan jadikan kami orang-orang yang bertaubat di bulan yang mulia ini ya Allah. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang-orang yang sucikan hati. Waj'alna min ibadikas sholihin, menjadikan kami hamba-hambamu yang soleh ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kepada jemaah kami mohon untuk tongkat di dompet masing-masing ya, jangan begalan kami.